Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Dan saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita serahkan ibadah, doa, dan penyembahan ini kepada Tuhan, dan kita akan tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan dan kemurahan-Mu begitu limpahnya kepada kami, sehingga kami bisa datang kepadamu lewat ibadah ini. Dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Ampunkan segala kekurangan, kelemahan, dosa, salah kami Tuhan. Sucikan hati kami untuk kami layak untuk bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dan sekarang kami serahkan ibadah ini Tuhan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kepada kami semua, mulai dari hamba yang memimpin puji-pujian, yang memainkan musik, yang terkait pelayanan yang terkait dengan ibadah doa pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah kami, dalam bentuk apapun juga kami perintahkan kamu semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa memberikan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikan roh sukacita, roh damai sejahtera untuk kami mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 42, NR nomor 42, ku persembahkan tubuhku. Biar tubuh kita mempersembahkan tubuh yang hidup, ya, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, haleluya. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, pujian ini yang mengingatkan kita, bahkan mengajarkan kita untuk sampai sewaktu-waktu kita bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang sekarang sedang kita rindukan. Itu sebabnya lewat ibadah-ibadah ini kita mengalami suatu koreksi, mengalami suatu penyucian, kita dibaharui oleh firman Tuhan sampai betul-betul kita bisa mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan satu pujian untuk kita mendengarkan firman Allah dalam buku Pesalo, saudara sekalian. Buku Pesalo nomor 177, biar kau melimpah. Pesalo 177, biar kau melimpah. Ku perlu Kau Tuhan, lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Banyak telah ku terima, tetap ku dapatkan. Merindukan Engkau lebih dari semua, Tuhan. Biarlah Kau melimpah di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar Kau limpah di dalamku. Yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar Kau limpah di dalamku.
membutuhkan. Hanya yang ku terima masih ku merasa hampa dan haus, biar kau limpah di dalamku. Puji Tuhan, kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami belajar untuk menekuninya, dan kami belajar kami untuk setia. Namun demikian kami masih merasa kami masih kurang, dan kami sangat membutuhkan firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, sore malam hari ini Tuhan, Engkau membuka hati kami yang seluas-luasnya. Tuhan, sucikan pendengaran kami untuk kami bisa mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, sehingga firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau juga berkemurahan, Engkau juga mengulurkan tangan kasih-Mu kepada hamba-hamba Tuhan, para gembala, bersama sidang jemaat-Mu yang saat ini boleh sama-sama beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga memberkati, memberikan firman-Mu supaya dalam setiap jemaat-Mu boleh mengalami suatu pembaharuan, mengalami suatu kebangunan rohani, dan sungguh kami boleh mengalami sukacita yang datang dari Engkau Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu ini sungguh mengerjakan hati kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang dari Engkau, sampai sewaktu-waktu pembaharuan yang sempurna. Hidup yang hina ini Engkau jadikan serupa dengan Engkau Tuhan, mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat-Mu semua Tuhan, yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing yang juga merindukan Engkau. Ya Tuhan, memberikan sukacita, memberikan ketenangan, damai sejahtera, terutama Tuhan taruh dalam hatinya untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Ya, sepanjang hari kita sudah dalam kegiatan kita masing-masing. Ada yang di kantor, yang berusaha sendiri, ada yang di ladang. Tapi biarlah sore hari ini kita mengkhususkan waktu untuk kita bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Allah. Dan itu sebabnya tadi kita dalam doa, biar Tuhan menjamah hati kita, supaya kita bisa konsen terhadap ibadah, terhadap di saat kita bisa membaca, mendengarkan firman Allah. Di hari-hari ini kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan, saudaraku. Dalam suasana kebangkitan Tuhan, Tuhan sempat menampakkan diri kepada semua murid-murid setelah hari kebangkitannya itu. Ya, paling tidak saat dia bangkit pada pagi-pagi buta, murid-murid ke kubur dan kubur itu kosong. Setidaknya dalam Injil Yohanes sebutkan malam harinya dia sudah menampakkan diri kepada murid-murid semua ketika murid-murid itu sedang berkumpul. Dan itu sebabnya di hari-hari ini demikian pula kita sidang jemaat juga sangat merindukan ketika kita berkumpul semacam ini, berkumpul dalam ibadah ini, saudaraku. Kita sangat merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Dan kita tahu bahwa kuasa kebangkitan itu sanggup untuk menembusi
tembok-tembok yang tebal, pintu-pintu yang terkunci, semua tertembus, bisa menembusi. Jadi kuasa kebangkitan itu tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Untuk apa dia bangkit? Selaku firman Tuhan kemarin dalam PA jelas menunjukkan kepada kita untuk memberikan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera ini bagi kita adalah suatu kebutuhan mutlak. Ya. Damai sejahtera ini merupakan suatu kebutuhan mutlak di hari-hari ini, di masa-masa susah ini, di masa-masa pandemi ini. Dan itu sebabnya kita bersyukur, saudara sekalian, di masa-masa sulit, di masa-masa susah ini, Tuhan tampil, Tuhan menampakkan diri, Tuhan hadir di tengah persekutuan anak-anak Tuhan. Kalau dulu di persekutuan murid-murid, dan sekarang dia akan hadir, dan dia sudah hadir saat ini lewat firman-Nya ketika kita bersekutu, ya, mendengarkan firman Tuhan, sedang kita beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, hidup dalam damai sejahtera itu selalu, ya, hidup dalam damai sejahtera itu, ya, tentu tidak bisa terpisahkan dengan Tuhan. Ini jelas. Ya, bohong kalau kita mengatakan, oh aku ayem kok, aku damai kok, aku sukacita kok, tanpa Tuhan. Kalaupun itu bisa, maka sifatnya sementara. Sifatnya sementara, dan itu menipu kita. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan bahwa hidup damai sejahtera itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Kenapa? Sebab Yesus itu dialah Raja damai. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima, saudara sekalian, nanti kita akan baca. Maka salah satu dari nama-nama itu dia menyebutkan Raja damai. Nah, itu sebabnya, ya, kalau dia adalah Raja damai, maka kita sangat membutuhkan Raja damai itu ada di tengah-tengah kita. Kalau kita mau hidup damai sejahtera, jangan kita terpisahkan atau memisahkan diri dengan Tuhan di dalam Yesus, yang dia adalah Raja damai. Mungkin kita di hari-hari ini, saudara sekalian, tadi saya mengatakan banyak menghadapi masalah persoalan, bukan saja pandemi saja. Masalah pekerjaan, dampak daripada pandemi ini, pekerjaan dan juga dialami oleh anak-anak Tuhan tidak bisa sepenuh. Ada juga yang harus dirumahkan dan semua. Saudara sekalian, ini akan menimbulkan masalah dalam keluarga yang menyangkut soal ekonomi, kebutuhan kita sehari-hari. Itu masalah, itu persoalan. Dan masih banyak lagi persoalan lain yang sedang kita hadapi. Belum lagi masalah keluarga kita, masalah pekerjaan, masalah anak-anak kita, yang menyangkut studi anak-anak kita, selaku berkaitan dengan pandemi ini, tentu saudaraku akan menimbulkan masalah yang tersendiri. Ya, tapi harus, ini yang terpenting, sekalipun kita harus menghadapi ya masalah yang segitu rupa, yang begitu rupa, maka yang harus dijaga pertama adalah bagaimana untuk supaya hati ini tetap mengalami damai sejahtera. Ini yang penting di hari-hari ini. Kalau boleh saya katakan, damai sejahtera ini adalah suatu hal yang mahal. Suatu hal yang mahal, bahkan dunia pun di hari-hari ini juga membutuhkan damai. Bangsa-bangsa juga membutuhkan damai. Damai sejahtera itu dibutuhkan oleh semua orang, terutama kita anak-anak Tuhan. Ya, itu sebabnya tadi saya mengatakan yang harus dijaga hati ini untuk supaya ada damai sejahtera. Hati ini tenang, saudara sekalian, sehingga dengan masalah persoalan yang kita hadapi, maka kita bisa bawa kepada Tuhan dengan tenang untuk supaya kita bisa berdoa.
menguasai diri, dan menjadi tenang untuk supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan hati damai. Ini penting. Ya, ini yang harus, itu sebabnya yang harus kita alami, yang terpenting yang kita butuhkan ketika kesulitan masalah itu datang. Maka damai sejahtera itu mutlak untuk kita. Ya, selama hati kita ada damai, suatu. Ya, selama hati kita ada damai sejahtera Tuhan, suatu, maka sesungguhnya kita tidak bisa dijamah oleh setan. Kenapa? Sebab Yesus itu yang adalah Raja Damai ada dalam hati kita. Yesus itu tinggal dalam hati kita yang memberikan damai sejahtera itu, sehingga ya firman Tuhan mengatakan kalau coba ya mengganggu Yesus yang adalah Raja Damai yang ada dalam hati, saudaraku, maka ayat mengatakan siapa merusak bait Allah, maka dia harus berhadapan dengan Allah sendiri. Merusak bait Allah, ya, merusak di mana tempatnya Allah berada, yang dia juga menamakan diri sebagai Raja Damai itu, maka urusannya kepada Tuhan yang dia disebutkan Raja Damai itu. Ya. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera ini, saudara? Tadi saya mengatakan, ya, dunia membutuhkan damai. Karena di dunia itu tidak ada damai. Tidak ada damai, yang ada adalah kekacauan. Ini dunia, saudara. Yang ada dalam dunia kekacauan dan kekacauan. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana dunia ini sudah dijaga di sana bom meletus. Sudah begini-begini, ada bencana alam, ada masalah di sana, masalah ini, begitu kacau dunia ini. Dan dunia tidak bisa menyelesaikan ini. Itu sebabnya, ya, bagi kita, pertanyaan buat kita, dari mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Nah, itu sebabnya dalam ibadah doa penyembahan ini kita akan mendalami lagi. Dan ini sungguh, ya, ada kaitannya dengan berita di hari-hari ini yang menyangkut soal kebangkitan Tuhan, Paskah atau hari kebangkitan Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan, Yesus bangkit dari antara orang mati, suatu. Untuk apa? Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri. Di saat murid-murid itu galau saat itu, dia menampakkan diri untuk memberikan rasa aman, nyaman, memberikan rasa tenang, suatu, kepada murid-murid saat itu. Kita kembali membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-20, kita tidak baca semua, kita loncat aja, kita baca ayat yang ke-19. Kembali kita baca, sekalipun kemarin kita baca. Ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita lihat, dia menampakkan diri, dia tampil di tengah-tengah persekutuan murid-murid. Dan sekarang kita yakin juga ketika kita berkumpul, ketika kita beribadah semacam ini, Yesus juga tampil. Ini harus kita yakini. Yesus tampil untuk apa? Kita lihat. Dia katakan, dan berkata, damai sejahtera bagimu. Artinya, damai sejahtera untuk kamu. Artinya, kita mendapatkan damai
sejahtera dari Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan mengatakan kata-kata damai sejahtera itu diucapkan untuk murid-muridnya ini. Ya, ayat yang ke-21. Kita loncat aja ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kemarin sedikit sudah kita bahas. Kita diutus. Damai sejahtera ini sesungguhnya diberikan kepada kita untuk supaya kita mau dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa menyaksikan pekerjaan Yesus ini, mengerjakan pekerjaan seperti apa yang dikerjakan oleh Yesus ini. Ini damai sejahtera yang diucapkan oleh Tuhan yang kedua kali. Sekarang ayat 26 ketika Thomas ada saat itu. Ya. Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi pertemuan yang pertama, Thomas tidak ada, nggak tahu Thomas kemana saat itu. Ya, tetapi yang kedua ini, ya, mereka berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Tadi yang pertama juga pertemuan pertama, pintu-pintu juga terkunci karena mereka takut dengan orang Yahudi. Saku, ya, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi ini jelas kalau Tuhan itu sampai mengatakan kata-kata damai sejahtera bagi kamu sampai ke-3 kali, saku, berarti ini serius. Sebetulnya cukup sampai 2 kali, saku. Tetapi karena saat itu Thomas tidak ada, ya, Thomas tidak ada, saku. Dan karena Thomas tidak percaya, ragu atas kesaksian dari rekan-rekannya, maka Yesus juga menampilkan pribadinya. Seolah ini pertemuan yang seolah itu khusus kepada Thomas. Ya, untuk meyakinkan Thomas. Sebab dia mengatakan, sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku melihat. Mencucukkan pada lukanya, maupun di tangan maupun yang ada di lambung. Sekali-sekali aku tidak percaya. Tapi begitu Tuhan tampil, dan di saat itu Thomas menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi jelas bahwa Tuhan hadir itu untuk memberikan damai sejahtera kepada murid-murid saat itu. Dan sekarang dia hadir dalam firman-Nya itu juga kepada kita untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Memberikan damai sejahtera kepada kita. Supaya apa, saudara sekalian? Supaya tidak ada lagi kebimbangan. Ya, supaya tidak ada lagi ketakutan. Supaya tidak ada lagi kekhawatiran atau kegelisahan dan lain-lain. Ini yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena murid-murid ini mau dipakai Tuhan, mau diutus. Mau diutus, mau dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, untuk mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Tapi sekarang kita akan melihat damai sejahtera ini Tuhan berikan kepada kita juga untuk supaya sungguh-sungguh ya akan memberikan rasa nyaman, tenang, damai kepada kita semua. Dan itu sebabnya dari kita, aku kemarin saya juga memberikan pengertian arti ya dalam damai sejahtera, hidup dalam damai sejahtera itu artinya untuk prakteknya untuk kita sekarang, saudaraku. Ya, hidup dalam damai sejahtera itu artinya
Kemarin saya sudah menyebutkan tidak ada dosa lagi yang dipertahankan. Kebangkitannya itu, ya kematiannya itu sudah menebus kita. Kematiannya untuk menebus dosa kita. Dan kebangkitannya itu untuk membenarkan kita. Kalau demikian, saudaraku, setelah dosa ditebus, diselamatkan, dan kita dibenarkan, maka hati kita ada damai sejahtera. Artinya tidak ada dosa yang dipertahankan lagi. Kayak Tuhan sudah menebus dan Tuhan sudah membenarkan kita. Sehingga kita tidak terpisah lagi dengan Tuhan. Dosa inilah yang menyebabkan kita terpisah dari Tuhan. Karena dosa inilah yang menyebabkan kemuliaan Tuhan tidak ada. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu arti dari damai sejahtera itu. Karena Tuhan sudah menebus dan membenarkan kita. Arti yang kedua, tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kekhawatiran, kegelisahan, dan sebagainya. Ya, kalau demikian, kalau kita sudah tahu demikian ini, saudaraku, ya, sebab Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau mengutus kita untuk menjadi alat-alatnya Tuhan, saudaraku, maka dari pihak kita di hari-hari ini, ya, yang harus kita lakukan, bagaikan seolah kita harus mencari, mengejar, ya, mengejar apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah firman Tuhan, yang kita cari adalah firman Tuhan. Untuk apa? Firman Tuhan yang kita cari, yang kita kejar ini adalah firman Tuhan yang akan mendatangkan damai sejahtera. Kenapa kita mencari firman? Karena kita merindukan damai sejahtera itu. Sebab damai sejahtera itu hanya ada pada Tuhan. Tadi saya mengatakan salah satu nama jadi Allah dalam Yesus adalah Raja Damai. Kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-9, saudara. Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9, saudara sekalian, ayat yang ke-5 dan ke-6b. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 dan 6a maksud saya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Ya, begini bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini nubuatan. Jadi tentang kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan sejak di zaman Nabi Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Ini nama. Tidak ada 4 nama. Namanya ada disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini tentang nubuatan. Hadirnya Yesus sebagai tunas atau keturunan Daud. Kerajaannya itu akan kekal untuk selama-lamanya. Ini sudah dinubuatkan ini. Ya, sudah dinubuat. Keturunan Daud. Ya, kalau Daud hanya sampai Daud, Salomo dan anak-anaknya dan selesai. Tapi kerajaan dari putra yang telah lahir ini, yang disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ini, kerajaannya kekal untuk selamanya. Jadi kalau demikian, saudaraku, ya kita tidak salah. Kalau di hari-hari ini kita diarahkan untuk mengejar ibadah ini, mengejar firman Tuhan ini, untuk supaya kita
mendapatkan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu hanya ada pada firman Allah, hanya ada dalam pribadi Yesus, sebab Dia adalah Raja damai itu sendiri. Ya, puji Tuhan, di hari-hari ini, ya, sekalipun kita harus bekerja untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga, untuk kebutuhan kita, tapi jangan melupakan Kristus Yesus yang adalah Raja damai ini. Apa artinya pekerjaan, apa artinya apa-apa yang kita dapatkan kalau kita ujungnya juga tidak damai. Apalagi untuk ibadah, apalagi untuk pelayanan, yang dibutuhkan itu mutlak adalah damai sejahtera. Itu harus ada dalam kehidupan kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan kemudiannya, Tuhan. Saudara sekalian, ya, Roma pasal yang ke-14. Suratan Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14. Ya, tadi saya mengatakan di hari-hari ini biar kita mengejar, ya, segala sesuatu yang menghasilkan damai sejahtera. Dan kita tahu bahwa damai sejahtera itu hanya ada pada Yesus. Sebab Dia adalah damai sejahtera, dan Dia adalah Raja damai itu sendiri. Kita membaca Roma pasal yang ke-14, saudaraku. Roma pasal yang 14, kita baca ayat yang ke-19. Ya, ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Damai sejahtera itu yang harus kita kejar, ya, di hari-hari ini, yang harus kita cari. Sebab di samping damai sejahtera itu akan membuat kita nyaman dalam segala aktivitas kita, terutama untuk ibadah Tuhan kita, tapi juga untuk supaya kita bisa saling membantu antar satu dengan yang lain. Ya, antar satu dengan yang lain. Membuat kita tenang, membuat kita bisa fokus, ya, membuat kita bisa berdoa, membuat kita bisa beribadah melayani Tuhan, saudara sekalian. Ini damai sejahtera. Itu sebabnya harus kita cari ini dengan harga apapun juga. Kalau damai sejahtera ini kita bisa dapatkan, saudara, saya punya keyakinan damai sejahtera kita bisa terima, saudara, maka sesungguhnya yang lain-lain itu tinggal mengikut saja. Itu sebabnya Rasul Paulus dia mengatakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan mendatangkan sandungan. Dalam kisah ini konteksnya adalah, ya, hukum tentang makanan, saudaraku. Ya, kalau kita makan, ya, karena makanan itu menjadi sandungan, saudaraku, lebih baik kita tidak makan dan semuanya dan seterusnya. Tapi Tuhan lewat firman-Nya, lewat Paulus ini, kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan makan minum yang justru akan membuat sandungan bagi mereka, bagi saudara kita yang lain. Tapi justru damai sejahtera ini yang harus kita kejar. Tadi saya mengatakan damai sejahtera itu hanya ada di dalam firman. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus. Dan itu sebabnya Dia perlu datang untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Perlu untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Untuk apa? Untuk supaya betul-betul jika ada firman, ada kebenaran, pasti di sana pasti ada damai sejahtera.
Jika ada kebenaran, maka di sana pasti juga ada ketenangan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini sangat mendasar, saudara. Sebelum kita melakukan pekerjaan Tuhan, damai sejahtera ini betul-betul harus menjadi pengalaman kita. Supaya apa? Supaya pengikutan kita, supaya ibadah kita, supaya pelayanan kita sebagai utusan-utusan Tuhan itu tidak mengomel, tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan ibadah ini, tidak dalam tanda sungutan, tidak dalam tanda bantah-bantahan, tapi betul-betul kita melakukan ibadah, pelayanan, atau pekerjaan-pekerjaan lain itu oleh karena kita ada rasa ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Damai sejahtera itu membuat hati kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bisa mensyukuri apapun keadaan kita. Kita mendapatkan sedikit, kita syukuri. Kita mendapatkan banyak, kita syukuri. Bersyukur selalu. Mengucaplah syukur dalam segala hal. Baik kita menerima sedikit, kita terima. Banyak kita terima kasih. Kalau lebih kita simpan, saudara sekalian. Bisa mensyukuri ini. Bisa mensyukuri, membuat kita tenang. Membuat kita damai. Puji Tuhan. Yesaya pasal 32 kita akan membaca. Yesaya 32. Kitab Yesaya pasal 32. Yesaya pasal 32, Saudara. Kita akan membaca Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17 begini bunyinya. Di mana ada kebenaran, artinya di mana ada firman. Ya, kalau kita mencari firman, kita mendapatkan firman Allah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Artinya sumbernya damai sejahtera itu adalah kebenaran firman Allah. Sumbernya damai sejahtera adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pasal 17 dikatakan firman-Mu itu adalah kebenaran. Dan dia juga mengatakan, ya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Kenapa? Sebab dia jalan, dia kebenaran, dan dia kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia jalan, tapi dia juga kebenaran. Itu sebabnya, kalau disebutkan ini, di mana ada kebenaran, di mana ada firman, di mana ada pribadi Tuhan, saudaraku. Ya, awal tadi mengatakan mustahil damai sejahtera tanpa Tuhan. Kalau toh itu mungkin di dunia ada, itu menipu. Kenapa? Sebab jelas di mana ada Tuhan, ada pribadi Tuhan, ada firman, ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi ini otomatis. Kenapa? Tadi saya katakan sebab dia adalah Raja Damai. Dia sumber dari damai, dan sumber dari damai sejahtera itu. Nanti kita baca. Dan di sini disebutkan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ini otomatis. Tadi saya mengatakan ini otomatis. Ada firman,
ada pribadi Tuhan, maka damai sejahtera itu ada. Dan akibat pribadi Tuhan, akibat kebenaran ialah ketenangan. Nah, betul Pak? Kalau ada pribadi Tuhan diam dalam hati kita, kalau hati kita ada firman Allah, ada kebenaran, maka akan menghasilkan, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Tadi saya mengatakan dunia tidak ada damai sejahtera, tapi dunia juga tidak ada ketenangan. Dunia tidak ada ketenangan. Ini yang sudah dicari oleh dunia. Tapi kita bersyukur, berterima kasih, Tuhan tunjukkan ini. Ada kebenaran, ada pribadi Tuhan, pasti tumbuh damai sejahtera. Hasil dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kita sungguh-sungguh di sini seolah-olah kita betul-betul diberikan kepastian. Jangan kita mencari damai sejahtera, jangan mencari ketenangan, jangan menjadi ketentram di luar Tuhan. Kita akan tertipu. Ya, hanya ada di dalam pribadi Yesus yang Dia adalah Raja Damai. Dan Dia adalah sumber dari damai sejahtera itu. Dia Raja Damai, sekaligus Dia adalah sumber damai sejahtera itu. Roma pasal yang ke-15. Suratan Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15, saudara sekalian. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 lebih dulu. Roma 15 ayat yang ke-33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi disebutkan Allah itu sumber damai sejahtera. Dengan kata lain, di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sama dengan Allah adalah sumber damai sejahtera. Ayat yang ke-13, semoga Allah, Rasul Paulus mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekarang saya akan lanjutkan. Kalau damai sejahtera itu ada dalam kita, saudaraku, sudah kita terima, saudaraku. Baru kemarin disebutkan, ya, maka kita akan dipercayakan untuk menjadi atau sebagai utusan-utusan. Akan ayat lain disebutkan menjadi senjata-senjata kebenaran atau utusan-utusan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita supaya kita bisa diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maksudnya tadi saya mengatakan, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan itu didasarkan dengan atas damai sejahtera, Allah itu ada.
maka sungguh-sungguh ya saya meyakini maka apapun yang kita lakukan itu pasti dalam penyertaan Tuhan. Yang lalu saya memberikan contoh Yusuf. Sekalipun dia harus menghadapi banyak hal, tapi dia diberkati oleh Tuhan. Keberadaan Yusuf ini di keluarga Potifar ya menjadi berkat, dan keluarga ini diberkati oleh Tuhan karena Allah ada dalam pribadi Yusuf ini. Sekalipun dia harus menanggung risiko untuk lebih mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, dia harus membayar harga, dia harus difitnah, dia harus dipenjarakan. Tapi justru karena Allah ada, kebenaran itu ada, pribadi Tuhan itu ada, itu yang membuat sekalipun Yusuf itu dipenjara sekalipun, hatinya tetap damai, sejahtera. Sekaligus dia bisa, ketika Fir'aun itu bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan, bisa menjelaskan mimpi itu, maka Allah atau kebenaran atau pribadi Tuhan itu yang ada pada Yusuf itu yang memberikan penjelasan melalui mulutnya Yusuf ini untuk bisa menjelaskan mimpi daripada Fir'aun ini yang begitu dahsyat itu, tentang masa kelaparan, ya masa kelimpahan 7 tahun dan masa kelaparan 7 tahun. Dan dari situlah, karena Allah itu ada, damai sejahtera itu ada, maka Tuhan Allah sendiri melalui Fir'aun itu mengangkat Yusuf sebagai orang kedua setelah Fir'aun di Mesir saat itu, sebagai Perdana Menteri untuk mengatur segala sesuatu. Inilah yang kita bisa lihat, saudara. Itu sebabnya untuk kita, kebenaran firman Allah ini yang kita peroleh lewat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan kepada kita, biar kita pastikan menghasilkan damai sejahtera. Untuk apa? Untuk supaya kita dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, saudara sekalian. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, saudara, lewat Rasul Paulus ini, saudara, kita yang sudah menerima kebenaran, sudah mengalami pembenaran, sudah menerima damai sejahtera ini, untuk kita tidak lengah. Karena itu ayat 12, Roma pasal 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Tadi arti damai sejahtera itu, saudara sekalian, artinya adalah ya tidak lagi mempertahankan dosa. Dan di sini sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa ini senjata-senjata kebenaran? Menyerahkan ya anggota tubuh kita. Tadi ujian yang pertama, Bapa, ku persembahkanlah tubuh ini sebagai persembahan yang berkenan pada akhirnya. Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, kehidupan-kehidupan yang sudah dibenarkan dan Tuhan memberikan damai sejahtera ini, biar kehidupan kita kembalikan kepada Tuhan. Tadi dalam Injil Yohanes sebagai utusan-utusan. Sebagai utusan. Dan di sini disebutkan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa itu senjata-senjata kebenaran? Ada pelayan-pelayan kebenaran. Pelayan-pelayan Tuhan. Saudara sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk kita diutus sebagai utusan Tuhan, pelayan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kembali kepada Injil Yohanes 14, laku. Kemarin kita sudah baca, tapi tidak mengapa kita baca lagi. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya, untuk lebih meyakinkan kita, ayat 12. Ayat 12. Yohanes pasal 14, ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kemarin saya sudah sedikit singgung, tapi biar kita dalami lagi hari ini. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini merupakan suatu kepercayaan yang luar biasa. Kita dipercayakan untuk melakukan pekerjaan yang juga Yesus lakukan. Bahkan disebutkan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Dua pekerjaan itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemarin sedikit kita sudah membaca, tapi tidak mengapa saya mengulangi. Yang pertama adalah pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu pekerjaan keselamatan atau pendamaian dosa. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dalam Filipi pasal yang kedua. Ya, untuk kita bisa mengerjakan keselamatan setelah kita dipercayakan pekerjaan ini, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan keselamatan. Dan itu kita bisa lakukan dengan takut dan gentar. Ya, jadi yang pertama, pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu pekerjaan-pekerjaan keselamatan. Itu yang kita kerjakan. Mengerjakan pekerjaan Yesus. Pekerjaan keselamatan. Lewat, saudaraku, lewat Injil keselamatan atau firman penginjilan, saudaraku, untuk membawa orang berdosa itu datang kepada Tuhan. Untuk membawa orang berdosa itu datang kepada Tuhan. Orang yang belum percaya, belum menerima Yesus datang kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya, aku kan bukan pendeta dan bukan siapa-siapa, aku ini hanya jemaat biasa. Tuhan bisa pakai jemaat sebagai utusan itu, sebagai pelayan itu. Mengerjakan pekerjaan keselamatan tidak harus menjadi pendeta. Tuhan bisa pakai siapapun juga. Mungkin kita mengatakan, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa bicara. Tapi Tuhan juga bisa lewat kesaksian hidup kita. Melihat kehidupan kita. Kehidupan yang sudah ditebus, kehidupan yang sudah dibenarkan itu. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Ini sama dengan kita mengerjakan pekerjaan keselamatan.
untuk membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan. Bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini hari-hari ini suatu bagikan panen raya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh karena hamba-hamba Tuhan itu melayani Kristus, dia bersaksi melakukan pekerjaan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Dimenangkan bukan untuk jadi anggota gereja, bukan. Dimenangkan untuk kerajaan Tuhan, untuk Tuhan. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan. Tuhan juga bisa pakai kepada kita semua. Jangan kita mengaku, kita kan gereja kecil, kita kan bukan siapa-siapa. Justru bukan siapa-siapa ini Tuhan mau pakai. Apakah kita pernah terpikirkan siapa yang bisa, siapa yang bisa mengingatkan Petrus, yang menyadarkan Petrus saat itu, saat dia menyangkal Tuhan itu? Bukan pendeta besar, bukan orang hebat, saudaraku. Tapi Tuhan bisa pakai ayam jago itu untuk mengingatkan Petrus, sehingga Petrus itu dia kembali kepada Tuhan, menyesali perbuatannya. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ketika dia menyangkal yang ketiga kali, ayam itu berkokok. Ini ada pengertiannya sendiri. Ayam itu berkokok. Dan ketika ayam itu berkokok, langsung dia ingat. Petrus ingat apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi untung dengan Tuhan itu memakai seekor ayam jago ini cukup untuk bisa menyadarkan Petrus. Maka dari sini kita bisa melihat, jangan kita mengatakan kita siapa, kita cuma orang kecil, kita kan jemaat biasa, siapapun juga. Kalau Tuhan bisa pakai ayam jago untuk mengerjakan pekerjaan keselamatan ini, maka Tuhan juga bisa pakai kita semua lewat kehidupan kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan lewat firman penginjilan ini, Injil keselamatan ini, yang memberikan kepastian kepada kita, kepada orang-orang yang menerima Injil itu, untuk mendapatkan satu keselamatan. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Ya, ini pekerjaan penyelamatan ini penting ya, untuk supaya membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ini sudah juga menjadi pengalaman kita. Itu sebabnya karena kita ada pengalaman ini, maka Tuhan juga mau pakai kita menjadi utusan-utusan untuk supaya juga banyak jiwa-jiwa juga bisa mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, puji Tuhan. Ini yang pekerjaan Tuhan yang pertama,
yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi dalam ayat itu juga disebutkan bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, kalau kehidupan itu ya sudah dimenangkan oleh Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, saudara sekalian, maka jangan berhenti di situ. Ya, kepada kita yang dipakai oleh Tuhan, jangan kita hentikan sampai di situ. Bawa kehidupan itu. Bawa kehidupan itu. Dan kita mau dipakai Tuhan, saudaraku, untuk juga mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Pekerjaan yang lebih besar yang juga dipercayakan kepada kita, yaitu pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jangan hanya lewat firman penginjilan orang dimenangkan, itu baik, tetapi harus ditingkatkan lagi. Kita bawa itu untuk sampai kita juga dipercayakan pekerjaan yang lebih besar, yaitu pembangunan tubuh Kristus ya yang sempurna lewat firman pengajaran. Lewat firman pengajaran. Untuk mempersiapkan kita atau gereja Tuhan ya menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapa yang disebutkan gereja Tuhan ini? Jangan sampai kita salah paham. Gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah selamat tadi itu, yang kita bawa kepada Tuhan, yang kita sudah menyaksikan sehingga mereka datang kepada Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah orang-orang yang percaya. Artinya orang yang menerima Yesus, orang yang percaya, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah dibaptis, atau orang yang sudah mengalami kelahiran baru, sekaligus orang-orang Efesus 1 tadi yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang merupakan jaminan bagian kita, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi itulah gereja Tuhan itu ya, yang dijadikan tubuh Kristus, menjadi gereja sempurna, saudara sekalian. Jadi bukan hanya diselamatkan lewat firman penginjilan, itu benar. Tapi Tuhan juga mau pakai kita, mau membawa kehidupan kita untuk kita dikaitkan, dibawa oleh Tuhan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan itu sebabnya kenapa kita membutuhkan damai sejahtera itu. Kita membutuhkan pribadi Tuhan itu. Kita membutuhkan kebenaran firman Allah itu. Untuk supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk kita bisa bukan saja membawa orang-orang bertobat, tapi kita dipakai oleh Tuhan untuk membuat jiwa-jiwa ini menjadi tubuh Kristus yang sempurna, untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kepercayaan Tuhan itu begitu hebat, begitu luar biasa, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita mengatakan, aku bukan pendeta, aku bukan siapa-siapa. Tapi sesungguhnya kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita imam-imam yang punya tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Memang Tuhan pakai seorang gembala, itu benar. Pakai seorang rasul, itu benar. Pakai seorang penginjil, itu benar. Pakai seorang guru, itu juga benar. Tidak salah. Tidak salah.
Tapi semua bagian-bagian itu bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan gereja, bukan untuk kepentingan organisasi, tapi bagian-bagian tugas pelayanan itu fokus hanya satu, untuk supaya kita bisa dipercaya untuk membangun tubuh Kristus yang sempurna itu. Ayo kita siapkan diri kita, siapapun kita. Jangan kita minder, ya. Tapi juga jangan kita sombong. Sebab orang sombong juga nggak dipakai Tuhan. Ini yang kita harus selalu jaga. Saya juga demikian. Jangan ada kesombongan. Tapi juga jangan sampai kita minder. Tuhan juga tidak mau. Minder itu juga sama dengan sombong. Tidak mau melayani Tuhan itu orang minder. Tidak mau beribadah, tidak mau melayani Tuhan. Ini orang minder, orang sombong ini. Padahal Tuhan, dia bangkit untuk memberikan damai sejahtera. Maksudnya untuk supaya kita menjadi utusan-utusan. Untuk menjadi pelayan-pelayan, menjadi senjata-senjata kebenaran. Untuk menjadi kepercayaan lebih besar lagi, yaitu membawa jiwa-jiwa, membawa kehidupan kita secara pribadi untuk terkait dengan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan kalau tubuh Kristus ini terbentuk, terbangun satu, maka akan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai hari ini Tuhan masih mengatakan serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Karena tubuhnya belum terbentuk. Karena kita tidak mau dipakai Tuhan untuk membangun tubuhnya Kristus ini. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kekurangan kita. Sekaligus kita berterima kasih kepada Tuhan, kebangkitannya memberikan damai sejahtera kepada kita, untuk memberikan kemampuan kita, untuk kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Setelah Tuhan membebaskan dosa kita, setelah Tuhan memberikan pembenaran kepada kita, Tuhan mau pakai kita semua. Mari kita akan persiapkan diri untuk melakukan pujian dengan segenap hati. NR nomor 189. NR 189. NR 189 dengan segenap hati. Haleluya. Dengan Segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan kalau damai sejahtera itu ada. dalam Kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah, haleluya, di atas Kalvari, haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang
selamanya. Haleluya. Haleluya. dalam Kekudusan-Mu ku angkat tanganku. Haleluya. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Biar kita sembah, kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Sungguh Engkau luar biasa, sebab Engkaulah yang layak, Engkau yang kudus, Engkau anak domba. Haleluya, yang sudah mencurahkan darah-Mu sendiri di Kalvari untuk menebus, untuk membenarkan kami, dan untuk memberikan damai sejahtera kepada kami. Dan sekaligus Engkau memakai kehidupan kami sebagai utusan-utusan, sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat lawatan-Mu pada malam hari ini. Tidak ada satupun kehidupan yang terlewatkan. Engkau juga mau memakai kehidupan kami semua Tuhan, untuk menjadi utusan-utusan yang Engkau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian.
yang dikasih Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita dalam doa penyembahan ini. Nanti kita akan teruskan dalam doa penyembahan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Dan firman Allah ini biar mendorong kita untuk supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kita mau dipakai oleh Tuhan dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan, jadwal ibadah kita nanti kita akan bertemu kembali saudaraku dalam ibadah raya hari Minggu, saudaraku, ibadah raya hari Minggu, dan mulai 5:30 sore tepat, saudaraku, nanti dilanjutkan ibadah PA hari Rebunya dan Kamis seperti sekarang ini, ibadah doa dan penyembahan. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang kita bisa saya sampaikan. Pesan saya adalah tetap kita menjaga ya kesehatan kita masing-masing, prokes kita jaga untuk menjaga diri kita juga orang lain, sekaligus kita tetap kita berusaha untuk supaya kasih persaudaraan itu jangan terputus, hubungan antara satu dengan yang lain yaitu jangan sampai terputus, terutama kita berhubungan lewat doa-doa syafaat, doa-doa penyembahan kita, mendoakan antar satu dengan yang lain, kesulitan-kesulitan yang dihadapi saudara kita, biar kita doakan senantiasa. Puji Tuhan, tetap kita bawa kepada Tuhan kerinduan hati kita untuk supaya segera pandemi ini berlalu dan kita bisa beribadah secara tatap muka. Sudah 1 tahun, persis 1 tahun ini saudara sekalian, kita tidak bertemu karena pandemi. Ya, itu sebabnya kita doa, kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan juga melalui pemerintah kita berupaya untuk supaya setiap kehidupan nanti akan mendapatkan vaksin juga, biar kita terima ya, untuk ketatan kita kepada Allah lewat pemerintah kita terima, saudara, jangan kita tolak, kita terima vaksin itu ya dengan hati yang benar, hati yang damai. Ya, kita mendoakan pemerintah kita supaya Tuhan pakai untuk supaya mengatasi masalah dan persoalan ini. Kita akan berdoa syafaat untuk kita semua sedang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk lawatan dan perhatianmu kepada kami. Malam hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman Allah. Dan sungguh Tuhan, kami berterima kasih jika Engkau mau memakai kehidupan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan kebenaran untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan saja mengerjakan keselamatan, tapi Tuhan mau pakai kehidupan kami untuk masuk dalam pembangunan tubuh-Mu yang akan disempurnakan dan Engkau akan segera datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, kaum muda, orang dewasa, sampai pun yang paling sepuh sekalipun. Tuhan, tidak terlewatkan satupun, biar semua tetap dalam pemeliharaan-Mu, dalam perhatian-Mu, dan Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, serta memelihara sidang jemaat-Mu semua. Yang lemah biar Tuhan kuatkan, yang sakit biar Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan kami Teddy yang dalam pemulihan Tuhan jamah pulihkan sempurna seperti sedia kala dan bisa beraktivitas. Yang punya masalah-masalah yang menyangkut pribadi, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, Tuhan Engkau membuka jalan untuk saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang merintis pekerjaan. Tuhan membuka jalan semua. Yang sudah bekerja pun Tuhan, baik di kota Surabaya, di luar kota Surabaya, bahkan di luar pulau sekalipun, jauh di sana, Tuhan Engkau juga ada di sana. Jaga pelihara anak-anak-Mu semua. Satukan kami dalam doa untuk kami bisa saling mendoakan satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih kerinduan kami Tuhan untuk ibadah-ibadah yang akan datang. Kiranya Engkau membuka jalan, terutama Engkau membukakan firman-Mu Tuhan untuk membuka jalan dari segala sesuatu yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, berdoa pula untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia
yang di hari-hari tetap berjuang Tuhan untuk mengentaskan pandemi ini. Dan itu sebabnya Tuhan kami selalu mendoakan pakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah, bau-membau Tuhan boleh bekerja sama, dipakai oleh Tuhan untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi bangsa kami. Bencana alam yang terjadi di mana-mana Tuhan, di sana juga ada anak-anak-Mu Tuhan, juga Engkau ada di sana menolong. Adanya masalah-masalah yang lain, Engkau juga campur tangan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu anak-anak ketebusan-Mu, yang mengganggu bangsa kami ini, tetap kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, menghalau semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang, biar Tuhan menolong kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin.